limit itu merupakan dasar untuk belajar diferensial. Nah, sebelum-sebelumnya ketika kita membahas yang materi-materi sebelumnya ya, itu ternyata belum masuk ke dalam materi kalkulus, masih tahap persiapan. Nah, di bab limit ini merupakan bab atau materi yang digunakan untuk mempelajari atau memahami kalkulus ya. Selain itu juga limit digunakan untuk dasar dari integral. Atau di literatur ya, di literaturnya itu menyebutkan bahwa ternyata kalkulus adalah Oke. Nah, konsep limit memberikan gambaran perilaku suatu fungsi fx apabila x mendekati nilai tertentu, tetapi tidak sama dengan c. Jadi bahasa gampangannya, limit itu adalah ketika kita memberikan sebuah nilai yang mendekati tujuan, maka hasilnya pun akan hasil yang mendekati sebuah tujuan yang kita inginkan. Ya, nanti ada di slide setelahnya. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Misalkan ada sebuah fungsi x plus 1 ya. Kan ada x plus 1, itu adalah sebuah fungsi ya. Lalu fungsi ini nantinya akan kita masukkan dengan nilai yang mendekati 3. Oke. Apa itu nilai-nilai yang mendekati 3? Kalau kita perhatikan di tabel ya. Nilai-nilai yang mendekati 3 itu adalah yang atas ya. Ada 2,99. 9-nya ada 4 gitu ya. Lalu kalau ke kiri lagi ada 2,999. Semakin ke kiri di situ ada 2,9. Lalu kalau misalkan kita lihat dari kanan, di situ ada 3,001 ya. Kemudian ada 3,001, 3,01 dan seterusnya. Awalnya ketika kita gunakan angka 3 kan hasilnya 4 ya, karena 3 tambah 1 adalah 4. Maka ketika x-nya itu bernilai 3, maka persamaannya bernilai 4. Karena 3 tambah 1, 4. Nah, kalau misalkan pendekatannya, kalau misalkan angka yang kita masukkan adalah 2,99, yang mana 2,99 ini merupakan pendekatan dari 3, maka hasilnya adalah 3,99. Dan ternyata 3,99 adalah sebuah angka yang mendekati 4. Jadi ketika kita masukkan dengan angka yang mendekati tujuan, mendekati angka yang kita inginkan, maka hasilnya pun mendekati yang kita inginkan. Itu kalau didekatkan dari kiri. Kalau didekatkan dari kanan juga sama. Ketika angka pendekatan itu adalah 3,001, maka hasilnya pun mendekati hasil yang kita inginkan, yaitu tadi hasilnya 4. Maka di sini hasil pendekatan adalah 4,0001 dan seterusnya. Nah, dari tabel diperoleh untuk x yang mendekati 3, maka nilai fx-nya selalu mendekati 4. Itu disebut sebagai limit pendekatan. Kemudian perhatikan contoh berikut ya. Jadi itu yang pertama, x plus 1. Kemudian ada contoh lain di sini. X kuadrat min 16 dibagi dengan x min 4. Oke. Nah, di sini ketika fx ya dimasukin angka 4 gitu, ternyata hasilnya tidak terdefinisi. Oke. Jadi ketika kita minta untuk dimasukin angka 4, hasilnya tidak terdefinisi. Maka awalnya di sini nggak ada angka 8, anggaplah tidak ada angka 8. Maka kita coba angka lain yang mendekati 4. Di sini ada 3,999. Ya. 3,99 kita masukkan ke persamaan. Ya. Tapi sebelumnya, apa sih maksud tidak terdefinisi? Kita ulang kembali ya. Ketika kita masukkan angka 4, kan menjadi 4 kuadrat min 16
dibagi dengan 4 min 4, ya kan? Yang atas 16 min 16 itu 0, yang bawah 4 min 4, hasilnya adalah 0. 0 per 0 itu bentuk tak tentu ya, kalau di limit ya. Kebetulan karena ini masih fungsi biasa, ini adalah fungsinya tak terdefinisi, maka kita hindari. Itu maksud tidak terdefinisi. Tadi kita ingin angka yang kita ambil adalah 3,99. Nah, ketika 3,99 dimasukkan ke persamaan, anggaplah hasilnya adalah 7,9999. Akan sama ketika kita gunakan angka ya mendekati 4, di sini kita gunakan saja 4,0001. Oke. Maka ternyata hasilnya ketika kita masukkan ke persamaan x kuadrat min 16 dibagi dengan x min 4 yaitu 8,001. Kalau kita lihat kedua hasil ini kan ternyata mendekati 8. Maka dapat kita simpulkan ketika fungsinya kita masukkan dengan x yang mendekati 4, hasilnya pun akan selalu mendekati 8. Oke, itu maksudnya. Sehingga kalau kita lihat definisi limit secara tak formal maupun intuisi, akan ada sebuah notasi. Kita lihat, ini ada sebuah notasi. Ya, ada sebuah notasi atau tulisan seperti ini. Simbol seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah limit x, cara bacanya maksudnya ya, limit x mendekati c dari fungsi fx akan bernilai L. Nah, nilai L ini adalah nilai yang akan selalu kita cari. Atau bahasa lainnya juga boleh seperti ini. Limit fx untuk x mendekati c sama dengan L. Itu boleh seperti itu. Adapun limit x mendekati c dari fx atau limit fx untuk x mendekati c bernilai L, selalu bernilai L, hanya jika untuk x tidak sama dengan c. Nah, ini secara kalimat ya. Walaupun nanti secara analisa x-nya pun yang akan kita gunakan bernilai c. Jika x mendekati c, maka fx mendekati L, atau hasilnya selalu mendekati hasil yang diinginkan, atau nilai limitnya. Nah, ini kita cek contohnya ya. Yang pertama, carilah limit x mendekati 3 untuk fungsi 4x min 5, atau limit fungsi 4x min 5 untuk x mendekati 3. Oke, ketika x mendekati 3, maka 4x min 5 itu juga akan mendekati 4 dikali 3 dikurangi 5. Hasilnya adalah 7. Maksudnya, berarti ketika x yang mendekati 3, maka hasil fx-nya mendekati 7. Nah, inilah nilai limitnya, yaitu 7. Simpel ya. Walaupun kita substitusikan, kalau kita masukkan x sama dengan c, tapi secara kalimat atau definisi tak formal, kita menyebutkan mendekati. Maka nanti hasilnya pun juga mendekati 7. Kemudian kita cek yang berikutnya ya. Ada sebuah limit x mendekati 3 untuk x fungsi x kuadrat min x min 6 dibagi x min 3. Oke, kalau kita gunakan x-nya mendekati 3 atau x sama dengan 3 deh. Nah, ini kan ternyata tak terdefinisi karena di sini menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 3 dikurangi 6 dibagi 3 min 3. Hasilnya adalah 0 per 0. Ini tak tentu atau tak terdefinisi. Maka kalau kita gunakan tadi tabel ya, pilihlah angka-angka yang mendekati 3. Misalkan saya ambil contoh di sini
3,1, 3,01, dan 3,001. Nah, ternyata angka-angka yang mendekati 3 ini ketika kita masukkan ke sebuah persamaan, ini saya ambil contoh ya, sampelnya adalah 3,1 ya. Maka menjadi 3,1 kuadrat dikurangi 3,1 dikurangi 6 dibagi dengan 3,1 dikurangi 3. Oke. Maka hasilnya nanti dia akan 5, sekian. Aduh. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, 5, sekian ini kan mendekati 5. Ternyata nanti hasil dari limit X mendekati 3 untuk X pangkat 2 min X min 6 dikurangi dengan X min 3 itu hasilnya adalah 5. Mendekati 5, sorry. Nah, ini kan akan susah kita nanti pakai kalkulator lagi, jadi 3,1 kuadrat berapa, dan seterusnya gitu ya. Nah, mending kita nanti akan gunakan aljabar biasa. Cara-cara aljabar aja kita gunakan, yaitu pemfaktoran. Kita lihat di sini. Fungsi limit, kita diminta untuk mencari limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dibagi dengan X min 3. Oke. Maka yang atas kita faktorkan menjadi X min 3 kali X plus 2. Ini jangan tanya kenapa dapat gini, harusnya sudah paham. Silakan tanya ke temennya. Atau cari di internet banyak. Ini adalah pemfaktoran nih maksudnya. Karena kalau kita kalikan lagi hasilnya akan menjadi X kuadrat min X min 6. Lalu dibagi dengan X min 3. Oke. Nah, di sini yang atas X min 3 bisa kita coret dengan X min 3. Karena X min 3 dibagi dengan X min 3 itu hasilnya adalah 1. Oke. Sehingga menjadi limit X mendekati 3 dari X plus 2. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita substitusi. Ini pendekatannya kan mendekati 3. Maka X-nya kita ganti 3. Jadi 3 plus 2 sama dengan 5 ya. Itulah nilai limitnya. Nah, jadi sebenarnya gampangannya gini, kalau limit itu nilai pendekatannya itu yang akan kita gunakan. Nah, di sini kebetulan nilai pendekatannya 3, maka angka 3 ini akan kita gunakan untuk mengganti X ya. Kalau angka pendekatannya 4, berarti kan misalkan limit X mendekati 4. Maka nanti 4 ini yang kita masukkan atau kita ganti untuk mengisi ruang X. Atau mengisi nilai X-nya. Variabel X. Nah, kemudian ada contoh lain di sini ya. Kita lihat. Limit X mendekati 3 sama dengan hasilnya adalah mendekati 4. Bener nggak nih? Coba aja. Limit X mendekati 3, apa dari fungsi X plus 1 sama dengan 4 ya, kita lihat caranya 3 dimasukkan ke X ini ya kan, akan menjadi 3 plus 1 adalah 4 dan kata benar. Jadi misalkan kita coba untuk memasukkan angka pendekatan atau yang mendekati 3 kan hasilnya nanti akan mendekati 4. Kemudian yang bawah limit X mendekati 4 untuk fungsi X pangkat 2 dikurangi 16 dibagi dengan X min 4. Nah, di sini ketika kita masukkan langsung ya, jadi 4, kayaknya tadi udah 4 kuadrat min 16 dibagi dengan 4 min 4 kan hasilnya 0 ya. Maka kita coba untuk gunakan pemfaktoran. Jadi X kuadrat min 16 itu hasilnya adalah faktornya X plus 4
dikali dengan X min 4 perubahannya. Nah, X min 4 ini kita bagi dengan bawah. Jadi X min 4 dibagi X min 4 kan 1. Sehingga persamaan perubahannya boleh kita tuliskan menjadi X plus 4 saja. Jadi limit X mendekati 4 dari X min 4. Lalu setelah itu, kenapa dapat 8? Karena 4-nya kita masukkan ke variabel X-nya. Jadi 4 ditambah 4 hasilnya adalah 8. Itu maksud dari limit. Jadi tahapan limit awalnya adalah kita masukkan dulu pendekatan nilainya atau nilai pendekatannya. Kebetulan di sini nilai pendekatan 4. Kalau ternyata hasilnya adalah 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka kita coba ubah fungsinya. Nah, ini kan tadi kita ubah fungsinya menjadi pemfaktoran. Dan setelah kita masukkan lagi, baru dapat nilai 8. Nah, itulah limit ya. Lalu ada istilah limit kiri dan limit kanan. Oke, secara tak formal. Perhatikan notasi berikut. Jadi ada simbol ya, nih. Bisa dicek dulu simbolnya. Oke. Nah, notasi-notasi ini menjelaskan kalau yang di sebelah kiri itu adalah limit fx untuk x mendekati c dari kiri. Sama dengan L. Cirinya kalau dari kiri pendekatannya itu ada tanda negatifnya di pendekatannya. Maka itu pendekatan dari kiri. Nah, sebaliknya kalau misalkan tandanya adalah positif, maka dia pendekatannya dari kanan. Oke ya, pendekatannya dari kanan. Itu sudah ada di bawahnya. Sehingga definisi limit kiri dan kanan secara formal itu adalah seperti ini. Oke, limit x mendekati c negatif atau c dari kiri untuk fx sama dengan L jika dan hanya jika untuk x mendekati c dari kiri, maka fx-nya mendekati L. Adapun limit x mendekati c, di situ ada tandanya positif untuk fx sama dengan L. Jika untuk x mendekati c dari kanan, ya, maka fx-nya mendekati L. Itu maksud penjelasan dan definisi dari limit kiri kanan. Lalu ada teorema berikut ya. Limit x mendekati c dari fx sama dengan L. Ini kita fokus di situ, C-nya, pendekatan C. Itu tidak ada tanda positif, tidak ada simbol positif maupun negatif. Atau bisa kita sebut, limit ini dikatakan bernilai L, kalau misalkan limit kirinya bernilai L, limit kanannya juga bernilai L. Bisa juga nanti, mungkin kalau kita cari langsung, ada nih hasilnya. Tapi ketika kita analisa dengan limit kiri dapatnya L, limit kanan dapatnya L. Maka tanpa perlu kita analisa limitnya ya, yang utama gitu ya. Maka langsung kita boleh sebutkan, oh ya udah, karena sama-sama L, maka di sini limitnya pun juga bernilai L. Ya ada ya. Dengan kata lain, teorema ini mengatakan bahwa limit dari suatu fungsi ada, limit dari suatu fungsi itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Maksud ada itu limit kiri, limit kanan sama-sama bernilai sama ya, atau sama-sama L. Nah, perhatikan contoh berikut. Ingat kembali tentang fungsi. Di sini ada sebuah x yang mutlak ya, x mutlak, yaitu bilangan. Jadi fungsi ini tuh bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Yang kurang dari atau sama dengan x. Jadi gitu ya. Nilainya adalah kurang dari sama dengan x. Maka kalau fungsi tersebut kita dekatkan dengan angka 2 dari kiri, di situ tandanya negatif ya. Limit x mendekati 2 negatif atau limit x mendekati 2 dari kiri untuk fungsi tersebut bernilai 1. Lalu ketika kita dekatkan dari kanan, dia bernilai 2. Nah, ini sebenarnya secara
gampangnya kita katakan satu kan tidak sama dengan dua, ya, secara definitif. Karena pendekatan dari kiri maupun dari kanan itu berbeda, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi gini, limit x mendekati 2 dari fungsi mutlak x itu tidak ada. Gitu ya, kita sebutkan dia tidak ada. Oke, ini sebenarnya ada di sini, ada di grafiknya. Oke, nah, kalau kita lihat dari grafiknya, tadi limit x mutlaknya didekatkan dari kiri, hasilnya adalah 1. Kan tadi kita untuk pendekatan yang kedua. Dari kiri hasilnya 1. Ya. Ketika kita dekatkan dari kanan, hasilnya adalah 2. Dan ini terjadi lompatan nih. Lompatan ya, maksudnya nggak nyambung gitu kan. Nggak nyambung, apakah nanti mau nyambung seperti ini ya bisa. Itu kan nyambung. Kalau itu terjadi lompatan. Maka kesimpulannya kalau dari segi grafik ya terjadi lompatan. Oke. Kalau misalkan dari grafik ya terjadi lompatan, maka dapat dikatakan bahwa kalau fungsinya itu lompatan, dia tidak ada limit. Mungkin nanti akan kalian hadapi soal-soal lompatan-lompatan seperti ini. Oke. Tadi kita bahas definisi limit secara tak formal atau intuitif ya. Nah, sekarang kita cek definisi limit secara formal. Oke, kita cek maksud dari definisi limit secara formal. Limit x mendekati c untuk fungsi fx bernilai L apabila untuk setiap bilangan positif epsilon yang sangat kecil yang diberikan terdapat bilangan delta yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga berlaku ya x min c mutlak, oke, akan lebih besar dari 0 kurang dari delta. Maka fungsi fx dikurangi L ya, nilai limitnya itu kurang dari epsilon. Fungsi fx dikurangi nilai limit L mutlak itu kurang dari epsilon. Oke. Nah, nih, perhatikan contoh berikut, buktikan bahwa limit x mendekati 2 dari 2x min 1 itu hasilnya apakah benar 3? Ini kan gini kan ya, limit x mendekati c untuk fx atau dari fx akan bernilai L. Jadi di situ L-nya 3, fx-nya 2x min 1, c-nya 2. Analisa awal kita tentukan nilai deltanya. Untuk epsilon lebih dari 0 yang diberikan, akan ditentukan delta sedemikian sehingga berlaku x min 2 mutlak lebih besar dari 0 kurang dari delta. Maka fungsinya kurang dari 3 atau fx kurang dari r mutlak itu apa? Fx-nya dikurangi 3 mutlak kurang dari 3. Kurang dari epsilon, sorry. Maka fx-nya dikurangi 3 mutlak atau fx-nya dikurangi nilai L mutlak itu kurang dari epsilon. Selanjutnya, ini masih lanjutan ya. Perhatikan pertidaksamaan ketika 2x min 1 dikurangi 3 mutlak kurang dari epsilon.
itu kita kalau kita sederhanakan menjadi 2x min 4 kurang mutlak kurang dari epsilon. Kemudian kalau kita keluarkan angka 2-nya jadi 2 kali x min 2 mutlak kurang dari epsilon. Lalu 2 mutlak dikali dengan x min 2 mutlak kurang dari epsilon. 2 mutlak adalah 2. 2 kali x min 2 mutlak kurang dari epsilon. Oke. X min 2 mutlak kurang dari epsilon per 2. Dengan demikian dapat dipilih bahwa nilai deltanya itu adalah epsilon per 2 ya. Deltanya adalah epsilon per 2. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa delta yang dipilih, delta yang kita pilih adalah epsilon per 2. Apakah dapat digunakan gitu ya pertanyaannya? Ketika epsilon lebih dari 0 yang diberikan, pilih delta sama dengan epsilon per 2. Sehingga untuk x min 2 mutlak lebih dari 0 kurang dari delta berlaku 2x min 1 dikurangi 3 mutlak. Atau tadi dapat ya. Jadi 2x min 4 mutlak, kemudian 2 dikeluarkan jadi 2 kali x min 2 mutlak. Lalu kita mutlakkan masing-masing 2 mutlak kali x min 2 mutlak. Oke. Maka di sini menjadi 2 kali x min 2 yang dimutlakkan kurang dari 2. Deltanya 2, epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa 2x min 1 min 3 mutlak kurang dari epsilon. Terbukti juga bahwa limit x mendekati 2 ya dari 2x min 1 itu bernilai 3. Kalau kita lihat kan kayaknya kalau dari definisi formal itu panjang pembuktiannya. Nah, di sini jelaskan. Apabila tidak ada keterangan apapun, kita maksudnya tidak diminta untuk membuktikan nilai limitnya kenapa tiba-tiba seperti itu secara formal gitu ya. Maka simpel aja kita cukup gunakan saja limit, definisi limit secara intuitif tadi yang kita masukkan nilai-nilai langsung ya. Kita langsung lanjut aja berarti ke sifat dan teorema limit utama. Kita lihat. Misalkan K ini adalah sebuah konstanta. Maka dan juga ada syarat lain kan K konstanta, kemudian limit fx untuk x mendekati C itu ada itu tadi ditandai dengan kiri dan kanan itu sama hasil pendekatan atau hasil nilai limitnya. Dan juga limit x mendekati C untuk atau dari fungsi gx itu juga ada. Jadi fx adalah fungsi sendiri, gx adalah fungsi sendiri yang memiliki nilai limit masing-masing dan ada. Maka yang pertama, kalau misalkan ada perkalian fungsi, ada penjumlahan fungsi yang dilimitkan. Jadi ada dua buah fungsi yang kita jumlahkan, fx plus gx. Limit fx plus gx untuk x mendekati c boleh kita uraikan, kita bahasanya kita uraikan saja. Maka boleh kita uraikan menjadi limit x mendekati c untuk fx ditambah dengan limit x mendekati c untuk gx. Nah, sama dengan pengurangan juga seperti itu boleh kita uraikan ya. Jadi limit x mendekati c fx dikurangi dengan limit x mendekati c dari fungsi gx. Oke. Lalu yang nomor 3, kalau misalkan ada perkalian dengan konstanta fungsinya gitu ya. Jadi K itu kan tadi konstanta. Konstanta adalah nilai, angka. Limit x mendekati c dari K kali fx itu K-nya konstantanya boleh kita keluarkan. Jadi K dikali limit x mendekati c dari fx. Lalu yang nomor 4, itu perkalian sama boleh kita uraikan menjadi limit x mendekati c dari fungsi fx dikali dengan limit x mendekati c dari fungsi gx. Sama dengan pembagian juga seperti itu. Ya. Ketika pembagian, boleh kita tuliskan menjadi limit x mendekati c dari fx dibagi dengan limit x mendekati c dari gx. Karena ini pembagian ada syarat. Apa syaratnya? Perhatikan di sini. Yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, maka nanti menjadi tak terdefinisi ya.
Lalu yang nomor 6, ketika fungsi akan kita pangkatkan ya, kemudian akan kita cari limit, maka boleh kita limitkan dulu baru dipangkatkan. Dengan catatan n-nya adalah bilangan bulat positif. Lalu yang nomor 7, limit x mendekati c dari sebuah konstanta, maka langsung jawabannya adalah konstanta. Ya, kenapa? Karena kan tadi ya, x itu menjadi ruangan yang akan kita isi c, atau x itu adalah variabel yang akan kita ganti dengan sebuah angka. Nah, kalau di sini saja tidak ada variabel x ya, maka tidak perlu kita masukkan. Otomatis hasilnya adalah angka itu. Kemudian nomor 8, limit x mendekati c dari fungsi x saja, jadi x-nya atau 1 kali x ya, maka hasilnya adalah c itu sendiri. Simpel gitu ya. Nah, limit-limit kalau sudah terbiasa menggunakan sifat-sifat atau teorem ini nanti akan terbiasa. Kita contohkan di yang pertama. Ada sebuah fungsi 2x min 4. Kita diminta untuk mencari nilai limitnya dengan x yang mendekati 3. Oke. Ini kalau kita lihat di situ ada angka 3 dilingkari, 8 dilingkari, 2 dilingkari. Itu maksudnya adalah itu merupakan sifat-sifat teorema. Ini mengacu pada literatur ya, bukan slide. Jadi akan sedikit berbeda. Nah, kalau kita lihat limit x mendekati 3 untuk 2x pangkat 4, kalau kita gunakan teorema ketiga, itu kan perkalian konstanta ya. Angka 2 nih, perkalian angka 2. Maka boleh kita keluarkan angka 2-nya dulu. Jadi 2 dikali atau 2 kali limit x mendekati 3 dari x pangkat 4. Kemudian di sini ada pangkat. Kalau kita gunakan teorema ke-8, ini kan menjadi kita cari limitnya dulu baru dipangkatkan. Di sini ada limit x mendekati 3 dari x pangkat 4 yang akan kita kalikan dengan 2. Nah, ini yang di dalam kurung kotak itu kan sesuai dengan teorema kedua. Limit x mendekati c dari x itu adalah konstantanya atau c. Limit x mendekati c dari x itu adalah c itu sendiri. Maka yang di kurung kotak itu menjadi 3. 2 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 162. 2 kali 3 pangkat 4, 162. Karena 3 pangkat 4 itu 81 atau berapa? 3 kali 3, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Maka 34, 81, 81 kali 2 adalah 162. Contoh lainnya di sini ada. Kita diminta untuk mencari limit x mendekati 4 dari 3x kuadrat min 2x. Oke. Dengan menggunakan cara-cara sifat teorema limit pertama. Oke. Di sini jelas ada pengurangan. Ada pengurangan bisa kita uraikan. Maka menjadi limit x mendekati 4 dari 3x kuadrat dikurangi limit x mendekati 4 dari 2x. Ya kan, kita uraikan. Baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, itu kan ada perkalian dengan konstanta masing-masing. Maka kalau menggunakan sifat yang ketiga, konstantanya boleh keluar. Jadi 3 kali limit x mendekati 4 untuk x kuadrat atau dari x kuadrat dikurangi dengan 2 dari limit dikali dengan limit x mendekati 4 dari x. Kemudian kita lihat yang kirinya ya, x pangkat 2. Nah, itu boleh kita limitkan dulu baru kita pangkatkan 2. Maka di sini menjadi limit x mendekati 4 dari x pangkat 2 yang akan kita kalikan dengan 3 dikurangi dengan 2 kali limit x mendekati 4 dari x. Masing-masing menggunakan ini ya, teorema kedua, limit x mendekati limit x mendekati c untuk x atau dari x, maka hasilnya adalah c. Jadi yang di dalam kurung ini 4 awal yang ke apa? Yang terakhir itu sifat berapa tuh? Sifat kedua ya. Oke, limit x mendekati ini ke
berapa ke 2 ya. Limit X mendekati 4 untuk X maka menjadi 4 pangkat 1 yang sebelah kiri pangkat 2. Hasilnya adalah 40. Di sini kita belum mensubstitusikan ya, kita masih meruntutkan atau menguraikan dengan sifat-sifat limit. Nah, ini contoh nomor 3, masih ada 4 contoh. Carilah limit X mendekati 4 untuk persamaan X kuadrat per 9 yang akan diakarkan dibagi X. Berapakah nilai limitnya? Menggunakan cara sifat-sifat teorema limit. Langkah pertama di situ kan pembagian. Pembagian bisa kita uraikan dengan mengacu pada sifat nomor 7 menjadi oke ya, limit X mendekati 4 dari fungsi X kuadrat tambah 9 akar 2 dibagi dengan limit X mendekati 4 dari X. Menggunakan sifat 9 dan sifat 2, yang bawah menggunakan sifat kedua, yang atas menggunakan sifat ke-9. Yang atas itu bisa kita limitkan dulu baru kita akarkan. Kenapa boleh seperti ini? Karena akar itu kan sebenarnya pangkat 1 per. Lalu yang bawah menggunakan sifat 2, limit X mendekati C menghasilkan limit X mendekati C untuk X ya adalah C itu sendiri. Maka menjadi 4. Oke, pembagian dengan 4 itu kan sama aja perkalian 1 per ya. Ini kita keluarkan aja dulu. Jadi 1/4 akar limit X mendekati 4 untuk X kuadrat tambah limit X mendekati 4 untuk 9. Nah, ini menggunakan cara 8 dan ke-1. Yang ke-8 itu kita, kalau ada fungsi berpangkat maka limitnya dulu kita cari baru kita pangkatkan. Maka di sini menjadi limit X mendekati 4 dari X pangkat 2 ditambah dengan 9. Oke. Lalu menggunakan sifat nomor 2 yang kurung menjadi 4 ya. 4 kuadrat tambah 9 adalah 25, akar 25 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5/4. Lanjut ke contoh nomor 4. Ya. Kita belum menggunakan substitusi. Masih teorema sifat teorema limit utama. Kalau misalkan ada sebuah limit X mendekati 3 dari Fx itu bernilai 4 pendekatannya. Dan juga limit X mendekati 3 dari X itu bernilai 8, maka carilah limit ini. X mendekati 3 untuk F kuadrat X dikali dengan 3X yang diakarkan 3. Jelas di situ ada perkalian, maka kita gunakan sifat nomor 6. Jadi limit X mendekati 3 untuk fungsi kuadrat X ya, dikali dengan limit X mendekati 3 untuk fungsi Gx yang diakarkan 3. Lalu menggunakan sifat 8 dan 9 ya. Oke. Itu kita cari dulu limitnya baru kita pangkatkan 2. Lalu yang sebelah kanan ya. Itu kita limitkan, kita cari limitnya dulu baru diakarkan dengan 3. Kita fokus sekarang yang di dalam kurung dan dalam akar. Yang di dalam kurung itu, kotak itu kan limit X mendekati 3 dari Fx bernilai 4 ya. Maka kita ganti dengan 4. Lalu limit X mendekati 3 dari Gx itu kan bernilai 8 dari atas. Maka di sini menjadi 8 akar 3. Ini kalau kita selesaikan hasilnya adalah 32. Nah, itu tadi cara mencari limit menggunakan sifat-sifat limit utama. Oke. Nah, kemudian ternyata bisa juga langsung nih. Bagaimana maksudnya? Langsung kita gunakan cara substitusi atau pergantian. Tadi sebenarnya sudah kita singgung juga. Maksudnya apa? Nanti itu nilai pendekatannya akan kita masukkan atau akan kita gunakan sebagai pengganti X dalam fungsi. Kita lihat, jika F adalah fungsi polinom adalah fungsi pangkat ya. Atau F adalah fungsi rasional, oke, fungsi rasional, di mana C adalah anggota pada domain F. Di C-nya adalah
anggota dari himpunan asal. Maka limit X mendekati C dari Fx itu akan bernilai Fc. Yaitu fungsi yang kita masukkan. Bedakan ya, yang kiri itu limit, yang kanan bukan limit. Perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat. Ya. Ada sebuah fungsi X pangkat 3 dikurangi 2X tambah 3. Dan ini jelas fungsi polinom. Maka limit X mendekati 1 dari Fx ya. Itu sama dengan Fx-nya kita ganti dengan persamaan yang disebutkan tadi. X pangkat 3 dikurangi 2X tambah 3. Karena substitusi angka 1 dimasukkan ke semua huruf X. Jadi 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 tambah 3 adalah 2. Itu kalau limit. Kalau misalkan fungsi biasa fc gitu ya, maka menjadi langsung aja. Kan fx-nya x pangkat 3 min 2x plus 3 itu kalau x. Nah, kalau 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 tambah 3. Hasilnya sama-sama 2. Nah, itu berarti boleh kita substitusikan ya. Lalu yang kedua, ketika fx itu bernilai atau fungsi fx persamaan adalah x plus 2 dibagi dengan x kuadrat. Dan ini merupakan fungsi rasional jelas. Maka limit x mendekati 1 dari fungsi fx itu sama dengan limit x mendekati 1 dari x plus 2 dibagi dengan x kuadrat. Kalau kita masukkan angka satunya, substitusi ke x menjadi 1 plus 2 dibagi dengan 1 kuadrat. Menjadi 3 per 1 atau 3. Nah, ini yang sering kita gunakan pada saat SMA, yaitu cara substitusi. Memang limit ya awalnya harus disubstitusikan dulu. Kalau bentukannya adalah bentuk tak tentu, baru kita gunakan cara lain. Nanti kita lihat, cek di sini. Oke. Ada sebuah fungsi, kita diminta untuk mencari limit yang x, limit di mana x yang mendekati 2. Persamaan fungsinya adalah 7x pangkat 5 dikurangi 10x pangkat 4 dikurangi 13x plus 6 dibagi dengan 3x kuadrat min 6x min 8. Oke. Kemudian kita perhatikan di sini. Karena tadi nilai pendekatan adalah 2, maka kita substitusikan angka 2 ke semua persamaan. Ke semua variabel X. Sehingga di sini menjadi 7 kali 2 pangkat 5 dikurangi 10 kali 2 pangkat 4 dikurangi dengan 13 kali 2 tambah 6. Dibagi dengan 3 kali 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 dikurangi 8. Maka hasilnya menjadi min 11 per 2. Oke, ini kalau hasil limit, pendekatan limit. Kalau duanya langsung dimasukkan ke persamaan ini, tentu nanti hasilnya adalah min 11 per 2 sama. Oke, kalian bisa coba untuk soal hal berikutnya ya, 1, 2, dan 3. Silakan dicoba masing-masing. Apakah ada hasilnya atau tidak. Nah, selain ada sifat tadi substitusi, ada istilah teorema Apit. Apa itu teorema Apit? Bisa kita lihat di sini. Ya. Hmm, Oke, kalau kita lihat ya.
Apa itu maksud teorema Apit? Kita lihat, ada sebuah fungsi Gx. Fungsi Gx ini lebih besar sama dengan fx ya, kurang dari sama dengan hx. Maksudnya fungsi yang di tengah ini lebih besar dari fungsi yang sebelah kiri dan kurang dari sama dengan fungsi yang di sebelah kanan. Untuk x mendekati c, kecuali mungkin di c ya, dan limit x mendekati c sama dengan, jadi kalau misalkan kita cari ya yang fx-nya dulu, ketika limit x mendekati c untuk fx, hasilnya L nih. Kemudian kita cari yang limit x mendekati c untuk fungsi hx. Hasilnya sama L juga. Maka otomatis tanpa perlu kita mencari-cari atau menganalisa limit x mendekati c dari gx, otomatis nanti hasilnya akan L karena mengikuti tadi teorema Apit. Ya. Contohnya di sini ada fungsi sin x per x. Dia lebih besar sama dengan 1 min x kuadrat per 6 kurang dari sama dengan 1. Anggaplah yang 1 min x kuadrat per 6 itu fx, lalu sin x per x itu adalah gx, 1 itu adalah hx. Ya. Maka kalau kita cari limit fx, limit x mendekati 0 gitu ya soalnya, dari fungsi 1 min x kuadrat per 6 itu kan kalau substitusi menjadi seperti ini, 1 min 0 kuadrat per 6 atau 1 min 0 per 6. 0 per 6 itu 0. Jadi 1 min 0 itu adalah 1. Jadi limit fx itu 1. Oke. Nah, kebetulan gx itu berada di fx dan hx. Mending kita langsung ke hx saja. Ya, jadi di sini ada limit x mendekati 0 dari 1. Ini kalau kita lihat sifatnya tadi ya, sifat teorema limit x mendekati c dari k itu adalah k atau 1. Nah, ternyata yang hx itu limitnya mendekati 1, yang fx pun limitnya mendekati 1. Otomatis yang tengah gx itu juga bernilai 1. Ya, mungkin kita nggak tahu nih limit x mendekati 0 sin x per x itu 1 atau enggak. Tapi karena kita bisa gunakan teorema Apit, otomatis hasilnya adalah 1 tadi. Gitu ya. Nah, kalau ada kasus lain ya nanti kita bisa, kalian bisa cek sendiri. Kemudian ada limit trigonometri. Oke, nanti yang kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ditanyakan ya. Kalau belum ada kita langsung selalu lanjutkan penjelasannya. Ada limit trigonometri. Nah, trigonometri itu kan ada 3 ya, sin, cos, tan yang selalu di trigonometri. Maka nanti di limit trigonometri akan kita jumpai fungsi-fungsi ya trigonometri itu, baik itu sin, cos maupun tangen ya. Nah, ini ada yang langsung kesimpulannya. Jadi kalau kalian menghadapi limit x mendekati 0 dari sin x, itu hasil adalah 0 ya. Kemudian kalau limit x mendekati 0 dari sin x per x, atau kebalikannya, sinnya sekarang di bawah. X per sin x hasilnya adalah 1. Kalau limit x mendekati 0 dari sin ax per bx, maka atau ada lagi limit x mendekati 0 dari ax per sin bx. Maka hasilnya langsung aja kita lihat yang angka depannya ya, jadi a per b. Kemudian kalau limit x mendekati 0 dari cos x itu adalah 1. Lalu yang kelima, limit x mendekati 0 dari 1 min cos x dibagi x itu hasilnya adalah 0. Nanti sifat-sifatnya akan kita gunakan pada analisa limit trigonometri. Nah, ini contohnya. Kita lihat contoh yang pertama. Ada limit x mendekati kotangan x. Nah, ini perkalian bisa kita gunakan sifat limit ya. Jadi kita pisah menjadi limit x mendekati 0 untuk fungsi x, lalu kotangan itu adalah 1 per tan x. Jadi ini saya ubah dulu menjadi 1 per tan x. Atau langsung aja bahwa kotangan x itu adalah cos x per sin x. Oke, ini perubahannya menjadi limit x mendekati 0 dari x kali
cos X per sin X. Ini kan boleh kita uraikan menjadi limit X mendekati 0 dari sin X per sin X dikali dengan limit X mendekati 0 dari cos X. Ingat bahwa limit X mendekati 0 dari X per sin X adalah 1. Limit X mendekati 0 dari cos X itu pun juga 1. 1 kali 1 adalah 1. Maka yang pertama di sini nilai limitnya adalah 1. Kemudian lihat yang nomor 4. Ada limit X mendekati 0 dari sin 2X kali cos 2X dikurangi dengan sin 2X dibagi dengan 3X pangkat 3. Ini kalau kita uraikan kan menjadi seperti ini di bawahnya ya. Sin 2X kali cos 2X dibagi dengan 3X pangkat 3 dikurangi dengan sin 2X dibagi dengan 3X pangkat 3. Ini perubahan dari persamaan atas. Oke, karena ini pengurangan ya, maka boleh kita pisahkan menjadi limit X mendekati 0 untuk sin 2X cos 2X dibagi dengan 3X pangkat 3 dikurangi dengan limit X mendekati 0 dari sin gini kan ya, sin 2X dibagi dengan 3X pangkat 3 juga. Oke. Yang sebelah kiri ya, ini kita uraikan lagi jadi limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3X dikali dengan limit X mendekati 0 dari cos 2X per X pangkat 2. Lalu yang sebelah kanan ini pembagian sorry ya. Oke, pembagian ya. Pertama kita pisah dulu aja ya. Jadi saya nggak mengubah ke pembagian, tapi ini saya pisah. Jadi limit X mendekati 0 dari 2X per 3X dikali dengan limit X mendekati 0 dari 1 per X pangkat 2. Karena kalau yang itu 3X dikali X kuadrat kan 3X pangkat 3, sama. Maka kita lihat di sini, limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3X itu adalah 2 per 3. Dikali dengan limit X mendekati 0 dari cos 2X per X kuadrat itu adalah 1 per 0. Kenapa? Karena kan yang atas cos 2 kali 0. Cos 2 kali 0. 2 kali 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. Jadi di situ 1 per 0. Dikurangi dengan sama ya, yang sebelah kanan di situ ini ada sinnya nih, salah. Tadi belum ada sinnya. Sin 2X. Maksudnya gitu. Limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3X. Oke. Maka di sini menjadi 2 per 3. Lalu limit X mendekati 0 dari 1 per X kuadrat adalah 1 per 0. 2 per 3 kali 1 per 0. 1 per 0 itu adalah 0. 0 kali bilangan berapapun, hasilnya adalah 0. Dikurangi dengan, kebetulan sama, jadi 0. Dikurangi dengan 0. Hasilnya adalah 0. Maka panjang-panjang kita analisa, hasilnya adalah 0 ya. Nggak apa-apa. Jadi limit X mendekati 0 dari fungsi trigonometri sin 2X kali cos 2X dikurangi sin 2X dibagi dengan 3X pangkat 3, hasilnya adalah 0. 2 dan 3 bisa dicoba sendiri ya. Jadi kalaupun ada kesulitan bisa didiskusikan di pertemuan berikutnya. Ini maksud dari TG itu tangan ya. Kok TG kok tangan. Oke. Kita lanjut, ada kekontinuan. Nanti kekontinuan ini akan kita jumpai juga. Kita lihat. Kalau kontinuan itu kita lihat dari definisi formal, maka fungsi f kontinu di titik x sama dengan c jika dan hanya jika untuk setiap bilangan positif yang sangat kecil epsilon yang diberikan. Terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga berlaku X min C mutlak kurang dari delta, maka Fx min L kurang dari epsilon. Lagi-lagi ini ada keterangan, ingat kalau kita nggak diminta untuk mencari definisi formalnya, maka kita abaikan aja karena panjang. Mending kita langsung
seperti ini untuk definisi kekontinuan. Oke. Nah, kontinu ini sebenarnya sudah kita bahas juga di grafik tadi. Kalau grafiknya lompatan, kan tadi ada lompatan gini ya. Maka di sini terjadi lompat itu tidak kontinu. Kalau kontinu itu ya, kalau misalkan di sini ada 2 titik, maka dia saling sambung. Itu yang disebut kontinu. Nah, oke, ini ada fx, ini ada fc, ini ada fx yang di dalam fc. Ya, tadi kalau lompatan tidak ada limit ya, ini lompatan tidak ada limit. Yang bawahnya di sini kontinu ya, ada tapi dia tidak sama ya. Ini ada fungsinya, ada fungsi limit, ada fungsi polinom ya. Dia tidak sama maka tidak kontinu, maka yang kontinu adalah grafiknya seperti ini. Fungsi limitnya ada atau sama dengan fungsi polinomialnya. Oke. Nah, untuk menentukan sebuah fungsi itu kontinu ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita cari dulu fungsi polinomnya itu dimasukkan C berapa. Kalau ada ya berarti ada. Lalu yang kedua kita buktikan dulu apakah limitnya ya, itu ada dengan cara kita buktikan dari si limit kiri dan si limit kanan. Lalu yang ketiga kita bandingkan antara yang 1 dengan 2. Kalau 1 dengan 2 itu sama, ini ya, sama dengan gitu ya, maka dia kontinu. Tapi kalau tidak sama, maka tidak kontinu. Itu untuk kontinuitas atau kontinuan. Ini ada contohnya ya, ada 2 contoh, kita coba yang pertama saja. Ada sebuah fungsi fx itu terbagi 2. Akan kita gunakan x kuadrat kalau nilai x atau c-nya gitu ya, itu kurang dari 2. Akan kita gunakan 2x kalau misalkan c-nya itu lebih dari x itu lebih besar sama dengan c atau lebih besar sama dengan 2. Kita diminta untuk mencari x-nya sama dengan 2. Apakah kontinu di titik sama dengan 2 gitu ya. Maka langkah pertama kita diminta untuk mencari di sini c-nya 2 ya. Oke, kita masukkan 2 ke fungsi. Nah, kebetulan di fx ini ada 2 buah fungsi. X kuadrat kalau x-nya kurang dari 2, 2x kalau x-nya lebih besar sama dengan 2. Karena sama dengan 2 x-nya ya, maka kita gunakan yang 2x. Sehingga nomor 1, kalau fx itu adalah 2x, maka kalau f2-nya ya, itu adalah 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Maka ini kita simpan dulu bahwa fc-nya itu 4. Kemudian langkah kedua kita cari limitnya itu ada atau enggak. Jadi pertanyaannya, apakah limit x mendekati 2 dari fx itu ada? Nah, kita buktikan dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan. Kalau dari kiri limit x mendekati 2, oke, di sini kita cek dulu di tabel. Kita cek dulu di garis bilangan. Kalau tujuan kita adalah pendekatan kedua, maka pendekatan kedua bisa didekatkan dari kanan maupun didekatkan dari kiri. Kalau kita dekatkan dari kanan, berarti kan angka-angka yang lebih besar dari 2.
Nah, kalau angka-angka yang lebih besar dari 2, di sini kita gunakan fungsi 2x. Oke. Lalu kalau misalkan, ya, oke, ternyata agak nge-lag nih slide-nya. Oke. Lalu kalau kita dekatkan dari kiri tadi, kita gunakan persamaan x kuadrat. Maka kalau limit kiri kan bentukannya seperti ini. Limit x mendekati 2 fungsi yang kita gunakan x kuadrat ya. Dari x kuadrat. Nah, angka 2 ini kita masukkan ke x. Jadi 2 kuadrat adalah 4. Sekarang kita coba yang pendekatan dari kanan. Limit x mendekati 2 dari kanan dari fungsi 2x. Kenapa 2x yang kita gunakan? Karena kalau x-nya itu 2 atau lebih, kita gunakan 2x. Jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kalau kita lihat dari si kiri dan si kanan sama-sama 4, maka limit x mendekati 2 dari fx itu juga 4. Lalu kita bandingkan. Oke, yang kedua itu ada ya limitnya. Berarti ini kesimpulannya ada. Kemudian yang ketiga kita bandingkan 1 dengan 2. Oke. Kalau yang fungsinya kita limitkan x mendekati 2, hasilnya 4 nih. Lalu kalau misalkan fungsi tersebut kita masukkan x sama dengan c, di mana c-nya itu 2, hasilnya sama-sama 4. Karena sama-sama 4 atau sama, sehingga fungsi ini itu kontinu dengan tahapan-tahapan yang ada. Itu maksud dari kontinu. Nanti bisa dicoba aja yang gx ya. Nanti silakan dicoba di rumah masing-masing. Kemudian di sini ada sifat terkait kontinu, teorema. Jika f dan g kontinu di titik x sama dengan c, maksudnya adalah nanti kalian cek. Kalau f kontinu, oke, g-nya juga kontinu. Maka penjumlahan keduanya gitu ya, maupun pengurangannya pun akan kontinu. Jadi kalau kedua fungsi kontinu, maka baik penjumlahan maupun pengurangan akan kontinu. Perkalian pun juga sama ya, pembagi pun juga sama, pangkat pun juga sama, kali dengan konstanta pun maka juga sama untuk kekontinuannya. Jadi dari sini ke sini, mau itu dikalikan dengan konstanta, mau itu dipangkatkan, kalau awalnya kontinu maka nanti hasilnya pun akhirnya pun kontinu, kalau dikalikan maupun dipangkatkan. Lalu kalau ada dua persamaan, kalau masing-masing kontinu, baik nanti dijumlahkan maupun dikurangkan maupun dibagi, hasilnya pun juga akan kontinu. Ya. Oke, di sini ada perkalian ya. Ada contohnya. Jika x mendekati c untuk atau dari gx itu bernilai L, kemudian f-nya kontinu di L, maka limit x mendekati c, f dikali 3 dikali gx, anggaplah f-nya pun juga konstanta gitu ya. Maka di sini f dikali limit x mendekati c dari gx bernilai f kali L. Kenapa tiba-tiba dari L jadi L? Karena di situ di atas sudah dijelaskan bahwa limit x mendekati c dikali dari limit x mendekati c dari gx itu bernilai L. Nah, dari sini maksudnya kalau dikalikan konstanta pun, kalau awal sudah kontinu ya pasti hasilnya kontinu. Oke. Di sini ada kontinu di interval. Apa itu, kita cek ya. Fungsi f kontinu pada interval terbuka p, q ya. Jika f kontinu pada setiap titik di interval p dan q. Jadi kalau misalkan ada garis bilangan. Kita ngomonginnya sekarang interval. Oke. Nah, anggaplah dari 2 sampai 100. Ini interval terbuka. Oke, terbuka ya. Berarti kita mau bilang ya bahwa
F continue itu interval pada 2,100. Ya, syaratnya adalah di setiap titik itu dia harus continue. Jadi misalkan di sini di 3, ketika dimasukkan angka X-nya 3 continue, dimasukkan angka 4 continue, dan seterusnya. Pokoknya kalau di dalam interval itu continue, maka kesimpulannya intervalnya pun boleh dikatakan continue. Itu kalau interval terbuka. Nah, kalau interval tertutup, ada syaratnya. Yang pertama, kalau tutup itu berarti P-nya masuk ya. Kalau terbuka, P-nya tidak masuk. F continue pada setiap titik di interval PQ. Jadi nilai-nilai antara P dan Q dia harus continue. Itu syarat pertama. Yang kedua, F continue di kanan jika kanan di P, F continue kanan di P, yakni limit X yang didekatkan dari P kanan itu bernilai FP fungsinya. Kemudian kalau misalkan F continue kiri di Q, itu kalau misalkan limit X mendekati Q dari kiri untuk Fx bernilai sama dengan Fq. Jadi maksudnya ya tidak garis bilangan gitu ya. Ada garis bilangan, ini P, ini Q. Oke, tadi selain di dalam interval sini harus continue, kemudian dibuktikan lagi ya. Kalau dia didekatkan dari mana? Kanan P. Oke. Kalau dia didekatkan dari kanan P, itu harus bernilai sama dengan fungsi ketika dimasukin P. Lalu yang ketiga, dia bernilai continue pun kalau didekatkan dari kiri, hasilnya pun harus sama dengan fungsi yang dimasukkan angka Q atau nilai Q. Oke. Ada contohnya dicek dulu ya. Jika diketahui X, jadi ini ada fungsi akar X ya. Apakah F continue pada, ini kebetulan intervalnya 0 dan 1. Jadi pendek gitu ya. Kalau kita gunakan angka apa ya, detailnya itu 0,1 ya berarti kan akan sangat banyak. Yang ketiga, yang selanjutnya berarti ada interval 0, 3 ini tertutup ya. Berarti nanti di garis bilangan 0, 1, 2, 3. Oke. Contohnya lain, misalkan ada sebuah fungsi, dia akan bernilai 1 kalau X-nya itu kurang dari sama dengan 0. Atau dia, kalau kita buat garis bilangan ya, ada 0. Dia selalu bernilai 1 kalau didekatkan dari kiri. Kurang dari ya, kurang dari 0 berarti dari kiri. Bernilai 1. Dia akan selalu bernilai 1 kalau didekatkan dari kanan. Limit, misalkan limitnya gitu yang dicari. Lalu interval di sini adalah AX plus B. Ini bisa kalian cari ya, tentukan nilai A dan B sehingga fungsi F continue di mana-mana. Oke. Yang contoh terakhir pun juga sama di situ ya.
Kalau kita buat garis bilangan gitu, ada angka 1 dan 2. Dia bernilai negatif 1 nih kalau kita bicaranya pendekatan limit. Bernilai min 1 kalau didekatkan dari kiri. Oke, dia AX plus B. Ini kalau misalkan intervalnya 1 dan 2. Lalu kalau didekatkan dari kanan menuju ke angka 2, hasilnya adalah 1. Nah, ini kita coba cek misalkan nanti ya. Kita ingin melihat apakah interval ini kontinu. Oke. Baik, itu terakhir dari saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu ya. Bisa dicek-cek di materi-materinya, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Yang contoh pertama tadi Pak, Dari apa nih? Kan banyak contoh. Dari materi yang mana? yang limit. Yang ini apa yang atas? Yang paling atas Pak. Atas. Ini. Bukan. Bukan Pak. Yang apa bentukannya gimana? Soalnya itu gimana? Yang 4 bisa jadi 7 tadi Pak. Oh, 4 sampai 7. Ini kali ini. 4x min 5 jadi 7. Maksudnya hasil limitnya 7. Iya Pak, kan 4 ya limitnya ya. Kok itu bisa jadi 7 ya Pak? Pertanyaan yang ini kan ya, yang contoh 1 ini. Iya bukan? Pertanyaannya yang ini atau yang bukan? Yang contoh kedua Pak. Yang di atas, paling atas. Contoh kedua. Yang ada 8-nya tadi Pak. Ini. Iya itu Pak. Pertanyaannya adalah Nah kan itu kan 4 ya Pak. Kok bisa jadi 7 tadi ya Pak? bisa jadi 7.
Oke, nah, mungkin ada sedikit miss di sini ya. Jadi gini, ya pusing dulu ya. Oke, perhatikan di sini ada tabel X, nilai X yang atas ya. Dan juga ada tabel persamaan ketika dimasukkan sebuah nilai atau tabel fx, tabel fungsinya. Nah, kayak ke samping sana. Ya. Jadi tujuan kita adalah pertama di sini ada sebuah fungsi ya. Kita di sini belum berbicara limit, masih dasarnya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan angka 4. Oke. Nah, ternyata ketika kita masukkan angka 4, hasilnya itu tidak terdefinisi atau 0 per 0. Maka awalnya di sini angka 8 itu kita anggap tidak ada. Kita anggap sekarang tidak ada dulu. Oke. Lalu kemudian ya, kan tadi kalau tidak ada, coba deh kita dekatkan dari